Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah kisah yang jujur aja merinding sekaligus bikin takjub. Kita bakal ngeliat gimana sejarah politik kemerdekaan Indonesia ternyata bisa nyampur dengan sangat mulus sama cerita-cerita supranatural dari Keraton Jawa. Fokus kita, salah satu tokoh paling ikonik yang pernah ada di negeri ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kita nggak cuma bakal ngebahas catatan sejarah perjuangan beliau, tapi juga dimensi mistis yang rasanya nempel terus di sepanjang hidupnya. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi perjalanan yang luar biasa seru. Nah, buat mulainya, bayangin kejadian mistis ini. Waktu itu, Oktober 1988, iring-iringan jenazah Sang Sultan lagi jalan menuju kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri. Kuda kesayangan beliau, namanya Slamet, ini kuda yang sering banget diajak beliau belusukan, tampak jalan ngekor persis di belakang kereta jenazah. Tapi pelananya dibiarkan kosong, nggak ada yang nunggangin. Yang bikin merinding nih, langkah kaki kuda kekar itu bisa seirama banget sama jalannya kereta. Kayak seolah-olah ada penunggang tak kasat mata yang lagi ngendaliin kuda itu buat nganterin Sang Sultan ke peristirahatan terakhirnya. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang lagi ngendalin kuda itu? Bagian 1. Misteri kuda kosong Sang Raja. Oh ya, selain misteri soal kuda tadi, tradisi lisan warga sekitar Pantai Parangkusumo di waktu yang hampir bersamaan juga nyebutin sesuatu yang gak kalah aneh. Mereka bilang ngelihat sosok yang persis banget kayak Sang Sultan lagi nyetil mobil merah tanpa kap lurus nembus ombak Laut Selatan. Dan gak pernah kembali lagi. Oke, kita masuk ke bagian 2, tahta dan bisikan gaib. Sekarang, mari kita putar balik waktu dan lihat gimana semua perjalanan ini bermula. Meskipun Sang Sultan udah dapat pendidikan modern ala Belanda sejak umur 4 tahun, masa awal pemerintahannya tuh nyatanya langsung dikelilingi sama hal-hal mistis. Coba kita perhatiin garis waktu yang super dramatis ini. Oktober 1939, sang putra mahkota, Gusti Raden Mas Dorojatun, tiba-tiba dipanggil pulang sama ayahnya. Sampai di sana, sang ayah, Sultan Hamengkubuwono VIII, ngasih beliau sebilah keris bernama Joko Piturun. Buat kalian yang belum tahu, di tradisi Keraton Yogyakarta, keris ini tuh simbol suksesi. Artinya, tongkat estafet kerajaan resmi diserahkan. Cuma selang 3 hari setelah penyerahan keris itu, sang ayah mendadak jatuh sakit. Dan besoknya, tanggal 22 Oktober 1939, Sultan Hamengkubuwono VIII meninggal dunia. Dorojatun muda secara harfiah langsung didorong ke posisi kekuasaan yang penuh dengan pertaruhan tingkat tinggi. Lanjut ke bagian 3, intrik politik Hindia Belanda. Harus dicatat ya, proses naik takhta ini nggak semudah balikin telapak tangan. Sang Sultan muda harus ngelewatin perundingan politik yang benar-benar alot. Bayangin aja, debat 4 bulan berturut-turut sama gubernur Belanda, Lucian Adam, cuma buat memperbarui kontrak politik keraton. Nah, ini yang bikin perundingannya jalan di tempat alias buntu banget. Di satu sisi, Belanda ngajuin tuntutan yang nggak masuk akal. Mereka pengen ngontrol penunjukan jabatan pati, minta separuh isi Dewan Penasihat itu orang Belanda, dan maksa prajurit keraton digabung ke tentara Hindia Belanda. Enak aja kan? Makanya di sisi lain, Sultan nolak mentah-mentah. Beliau nggak mau pati cuma jadi boneka Belanda. Nolak Dewan Penasihat yang berat sebelah dan nggak sudi sama integrasi militer itu. Tapi jujur aja, sikap keras kepala Sang Sultan dalam menahan gempuran Belanda ini benar-benar nguras habis tenaga fisik dan mental beliau. Terus muncullah titik balik yang benar-benar gila. Suatu siang di tahun 1940, waktu Sultan lagi capek-capeknya, lelah mental sampai ke ubun-ubun, beliau ketiduran nih. Nah, di antara sadar dan gak sadar, tiba-tiba beliau dengar sebuah wisik atau bisikan gaib. Gak tahu dari mana asalnya, tapi suaranya itu loh, persis banget sama suara mendiang ayahnya. Suara itu bilang, "Tole, tekenobe londo bakal lungo soko bumi kene." Yang artinya, udah tanda tangani aja nak, gak lama lagi Belanda bakal pergi dari bumi ini. Dan efek dari bisikan itu luar biasa. Sultan langsung bangun, nyamperin Lucian Adam, dan detik itu juga menandatangani kontrak politik yang alot berbulan-bulan tadi. Keputusan mendadak ini sukses bikin otoritas Belanda bingung kebingungan. Kayak, hah? Kok tiba-tiba mau? Tapi ya udah, setelah tanda tangan itu, beliau akhirnya resmi dinobatkan jadi Sultan Hamengkubuwono IX dan menerima pusaka paling pamungkas dari kerajaan, keris Kiai Ageng Kopek. Keris bersarung kayu cendana yang emang cuma boleh dipakai sama seorang raja. Tapi poin paling pentingnya di sini adalah butuh waktu 3 tahun buat ngebuktiin kalau ramalan gaib itu beneran kejadian. Jepang mulai masuk sebagai penguasa baru di Asia. Panik dong Belanda. Mereka sampai nyoba ngebujuk dan berencana maksa Sultan kabur ke Australia. Saking paniknya, mereka udah nyuruh Camat Wates buat nebangin pohon-pohon kelapa supaya pesawat penculik Sultan bisa mendarat. Tapi Sang Sultan, beliau tegas nolak jadi sandera politik atau alat negosiasi Belanda.
Beliau milih tetap tinggal dan bertahan bareng rakyatnya di Yogyakarta. Dan bener aja kan kata bisikan tadi, Belanda akhirnya nyerah dan pergi. Masuk ke bagian 4, Tombak Hitam Sultan Agung. Sekarang kita lompat ke era revolusi 1945 yang lagi panas-panasnya. Di masa perjuangan kedaulatan ini, kejadian-kejadian nyata di lapangan bercampur lagi sama rentetan kejadian supranatural yang menegangkan. Coba perhatiin urutan kejadian kacau yang satu ini. Ada 2 tamu datang menghadap Sultan. Satu pengawas kehutanan bawa ujung tombak putih dari logam, dan satu lagi seorang petani yang bawa ujung tombak hitam berbentuk toko wayang semar. Tiba-tiba, bruk, sang petani pingsan. 6 orang pegawai keraton nyoba ngangkat badannya, tapi nggak ada satupun yang kuat, padahal cuma 1 orang loh. Ngelihat situasi aneh ini, Sultan Hamengkubuwono IX langsung turun tangan. Beliau ngambil bungkusan ujung tombak hitam itu dari atas dada si petani. Dan ajaibnya, begitu tombak itu diambil, tubuh sang petani mendadak ringan, bisa diangkat dan langsung siuman saat itu juga. Waktu ditanya apa yang sebenarnya terjadi, petani itu cerita sesuatu yang bikin merinding. Dia bilang dia ngerasa dicekik sampai sesek napas sama sosok pria bertubuh besar, tinggi gagah, pakai jubah hijau dan sorban merah. Dari ciri-ciri yang dia sebutin, masyarakat lokal langsung yakin seyakin-yakinnya. Itu adalah roh Sultan Agung. Iya, Raja Mataram legendaris yang mimpin perlawanan gede-gedean ngelawan VOC Belanda di Batavia tahun 1628. Sultan Agung ini emang terkenal banget sebagai sosok yang anti kompromi sama penjajah. Nah, sekarang mari kita lihat gimana 2 dunia ini, mistis dan nyata, bisa jalan barengan. Merespons kejadian mistis tadi, Sultan langsung merintahkan si petani dan pengawas kehutanan buat ziarah ke makam Sultan Agung di Imogiri. Tapi di dunia nyata, pada detik yang sama, kekacauan fisik lagi pecah gila-gilaan. Pasukan sekutu dan Belanda lagi ngebombardir kawasan titik 0 km. Target utamanya, stasiun RRI Yogyakarta. Mereka pengen banget ngebungkam siaran kemerdekaan kita. Dan fakta dari perlawanan ini tuh bener-bener gila sih. Bom-bom itu sukses ngehancurin separuh bangunan Museum RRI, tapi secara ajaib, siaran kemerdekaan tetap ngudara. Semangat perlawanan rakyat kita ternyata nggak bisa dihancurin cuma pakai bom. Ini bikin pasukan sekutu sampai frustrasi berat, jengkel setengah mati. Mereka sampai nyerang lagi tanggal 27 November 1945 dan ngehancurin gedung Balai Mataram. Fakta ketahanan fisik rakyat ini kayak cerminan langsung dari semangat pantang menyerah dan perlindungan leluhur dari cerita mistis tadi kan? Sekarang kita masuk ke bagian kelima, pertanda alam dan perpisahan. Mari kita bawa cerita ini kembali ke tahun 1988 ke penghujung kisah perjuangan seumur hidup sang sultan yang sangat melegenda ini. Suatu pagi, di langit Yogyakarta, muncul sebuah fenomena alam yang disebut Teja Batang. Ini tuh semacam pelangi putih yang ngebentang lurus di atas kompleks keraton. Secara tradisi, masyarakat Jawa percaya banget kalau Teja Batang ini adalah pesan dari alam, sebuah pertanda duka bahwa kerajaan akan segera kehilangan rajanya. Dan benar aja, gak lama setelah pelangi putih itu muncul, kabar duka datang membawa kesedihan mendalam buat Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah berpulang di Washington DC pada tanggal 2 Oktober 1988. Jadi, kalau kita tarik mundur dan merenungkan semua kejadian ini, mulai dari bisikan gaib di tengah kelelahan, tombak sakti dari masa lalu, sampai kuda tanpa penunggang, kita jadi dihadapin sama satu pertanyaan besar. Di manakah sebenarnya letak garis batas antara mitos, sejarah, dan pengorbanan yang nyata? Kita bisa lihat gimana tradisi lisan yang mengakar kuat di masyarakat ini bisa berjalan beriringan dengan sejarah politik yang terdokumentasi dengan rapi. Keduanya saling melengkapi, ngasih tahu kita betapa berat, berdarah, dan tersembunyinya harga yang harus dibayar demi sebuah kemerdekaan. Bikin merinding sekaligus bangga ya. Terima kasih banyak udah nemenin saya bahas materi luar biasa ini. Sampai jumpa di bahasan kita yang berikutnya.